Polda Papua Barat gagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja. Pemerintah tingkatkan infrastruktur tematik berbasis potensi wilayah. Kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 12 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Alen Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat kembali berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja yang dibawa masing-masing tersangka berinisial EW dan JT di atas kapal Gunung Dempo. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat langsung bergerak melakukan penggeledahan di atas kapal Gunung Dempo. Tepatnya di dek 2 kapal, kedua terduga pelaku berada. Setelah melakukan pemeriksaan, dilakukan tes urin kepada kedua tersangka EW dan JT, keduanya positif menggunakan ganja. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari tangan keduanya yaitu 3 bungkus plastik bening berisi ganja, 1 tas ransel, kemudian 1 unit handphone dari tersangka EW. Sedangkan dari tersangka JT, 2 bungkus plastik hitam berisi ganja kering, tas ransel warna hitam dan 1 unit handphone. Dirnarkoba Polda Papua Barat, Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu saat press release mengatakan, total barang bukti ganja yang berhasil digagalkan sebanyak 1,7 kg ganja kering. Di mana kedua pelaku mengaku ganja tersebut dibawa dari Jayapura untuk dijual kembali di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di tas milik tersangka EW sebanyak 3 bungkus plastik bening dan beratnya itu 53,52 gram dan ditemukan narkotika jenis ganja dari tas milik tersangka JT sebanyak 2 bungkus kantong plastik hitam dengan beratnya itu 1,689,56 gram. Dan diakui kedua tersangka bahwa ganja tersebut dibawa dari Jayapura untuk dijual di Kota Sorong. Pasal yang disangkakan kepada keduanya yaitu Pasal 114 Ayat 2, subsidiar Pasal 111 Ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, maksimal kurungan penjara 20 tahun. Pasal 114 Ayat 2, subsidiar Pasal 11 Ayat 2, lebih subsidiar lagi Pasal 127 Ayat 1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup dan atau pidana denda paling sedikit 1 miliar, maksimal 10 miliar rupiah. Selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat akan melakukan sidik pengembangan kasus guna mengungkap dan membongkar jaringan di atasnya, serta DPO yang belum ditangkap. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Barat berharap dalam rangka penyusunan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah periode 2023 hingga 2026 dapat menghasilkan proses pembangunan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Konsultasi publik. Hal tersebut disampaikan dalam acara konsultasi publik perubahan rencana pembangunan daerah RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 yang diprakarsai oleh Bapeda Provinsi Papua Barat dengan menghadirkan pimpinan dan juga perwakilan dari 47 OPD yang ada di Provinsi Papua Barat. Sambutan gubernur yang disampaikan PLT Sekda dan Cesangkek mengatakan, dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, maka jumlah daerah bawahan di Papua Barat sisa 7 kabupaten. Oleh karena itu, pemerintahan Papua Barat melakukan penyusunan perubahan yang mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas. Berkurang
menjadi 7 kabupaten. Oleh karenanya Papua Barat perlu melakukan penyusunan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026 dengan adanya penyesuaian dalam cakupan analisis dan target-target pembangunan sesuai dengan perkembangan wilayah Papua Barat yang baru saat ini. Kita semua berharap dalam proses pelaksanaan rangkaian penyusunan dokumen perubahan rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat 2023-2026 ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas. Rencana pembangunan daerah ini tentu akan disesuaikan nantinya dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang disusun ketika terpilihnya kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Melkias Werinusa, PLT Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat menyampaikan, dokumen rencana pembangunan daerah yang dibahas merupakan dokumen pengganti rencana pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya visi dan misi gubernur sehingga dibuatlah rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Sebelum kemudian nanti ditetapkan sebagai suatu perda, dan dengan apa ditetapkan dengan perda itu kemudian kita mengacu untuk penyusunan rencana kerja tahunan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja ke slide yang paparan sudah disiapkan. Yang pertama pendahuluan di dalam rancangan perubahan ini ada beberapa bab sebenarnya yang disiapkan, namun untuk paparan kali ini beberapa bagian saja kita ambil untuk menjadi perhatian kita semua, sehingga bisa kita melakukan konsultasi saran masukan dari Bapak Ibu sehingga bisa memperkaya dokumen ini. Di dalam pendokumen tadi kita ada menyampaikan bagaimana tahapan penyusunan dokumen RPD Papua Barat yang tahun 2003-2006. Dokumen ini merupakan pengganti dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah kita, RPJMD kita, karena tidak ada visi dan misi gubernur, maka dokumen perencanaan jangka menengah ini dibuat dalam bentuk RPD penggantinya. Nah, ini RPD 2023-2026 ini kemudian setelah diproses kita masuk dalam tahap konsultasi publik. Kami berharap kemudian Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bisa hadir, kami mengundang ini karena ini sangat penting. Saya berharap bisa ada, namun saya perhatikannya belum ada kan, seperti itu. Dengan dilaksanakannya konsultasi publik perubahan rencana pembangunan daerah RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 untuk mendapatkan masukan dan juga saran dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan akhir perubahan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda azan maghrib berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam acara konsultasi publik perubahan rencana pembangunan daerah atau RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026, Dance Sangkek menyampaikan hal penting yang harus ditingkatkan, yaitu infrastruktur tematik yang berbasis potensi wilayah. Forum konsultasi publik. Hal tersebut merupakan masukan dari penjabat Sekda Provinsi Papua Barat dan Sangkek usai mendengarkan pemaparan materi dari Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat.
Beberapa hal penting yang disampaikan terkait dengan dampak dari pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, akses dan juga perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Barat harus mulai dipetakan. Dalam arahannya, Denje Sangkek mengatakan, dengan dilakukannya pemekaran, perkembangan konektivitas jalan khusus di Provinsi Papua Barat Daya, hampir semuanya sudah tersambung dengan kualitas jalan yang baik. Sedangkan di Papua Barat masih sangat butuh perhatian, sama halnya dengan pelabuhan dan juga bandara. Pengembangan ekonomi berbasis kawasan serta potensi wisata merupakan hal penting yang harus menjadi fokus untuk pembangunan di Provinsi Papua Barat. Satu provinsi dengan tentu hal-hal yang kaitan dengan potensi wilayah, penduduk, infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam. Lalu ketika provinsi itu dibedah, ada hal-hal apa yang sangat kita dapatkan pengaruhnya, pengaruh baik yang menjadi kekuatan tapi juga menjadi hal-hal yang menjadi kelemahan karena adanya pemekaran itu. Contoh, dalam pengembangan infrastruktur dasar saja misalnya, kalau kita lihat dari paparan itu kan kinerja infrastruktur dulu kita masih satu provinsi, presentasi tertinggi di wilayah yang telah dimekarkan. Kinerja jalan saja misalnya. Jalan itu dalam kategori fungsional, hot mix. Itu sebagian besar sudah di sana. Itu cuma jalan tanah saja. Jalan tanah, bahkan ada koridor yang belum nyambung. Dalam status hierarki jalan nasional, jalan strategis nasional, tapi itu jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Nah, jadi kita bedah itu. Jadi dengan mekarnya itu dari segi infrastruktur jalan saja, kita mungkin ada ketimpangan. Lalu dari situ kita akan bersama-sama menyepakati koridor jalan mana di status provinsi yang mau kita genjot supaya bisa ada keseimbangan bisa dapat dilakukan. Kemudian infrastruktur yang lain, contoh pelabuhan laut utama dengan pemekaran, seorang dari pelabuhan utama itu dia hilang, lalu kita di sini cuma yang punya kita adalah Manokwari, Kaimana dan Kappa. Nah, jadi kita harus juga membahas tentang hierarki pelabuhan, di mana pelabuhan utama yang harus kita punya ketika barangnya sudah tidak ada. Nah, karena itu strategi apa yang mau kita lakukan supaya kapasitas fiskal kita terbangun berbasis potensi kita untuk memberi kapasitas untuk mempercepat pembangunan di daerah kita. Ditambahkan, akibat dari perubahan tersebut, maka hal-hal penting yang harus dirumuskan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pendapatan daerah, peningkatan SDM adalah prioritas. Tetapi yang mendesak saat ini adalah peningkatan infrastruktur tematik berbasis potensi wilayah. Layanan kita, dan seterusnya. Dan memang tadi paparan kita banyak sekali timbang. Ya, ketimbang-ketimbang di sini yang kita hadapi untuk berbasis baik pendidikan, kesehatan, ekonomi kita, pendapatan. Itu juga bagian yang saya mau kasih tahu tadi itu. Karena akibat dari perubahan itulah ada hal yang timpang yang mau kita rumuskan dan kita sepakati ke depan. Dan kita ingat tema di situ, ekonomi inklusif didukung dengan SDM. Kalau saya mungkin sedikit kita itu masalah yang mendesak bukan SDM, yang kita SDM harus kita bicara lagi. Tapi infrastruktur mau kita genjot. Infrastruktur yang tematik berbasis ke potensi wilayah yang kita harus bangun, kita genjot. Koridor Manokwari Selatan, Mengundama sampai di Nabire harus kita percepat. Bicara dengan balai. Kami mau jalan kami seperti orang di Tambrong sampai di Sorong Selatan, sampai di Mayabrat, sampai di Sorong konektif. Itu harus ada di sini. Harus ada di sini kita bicara. Jadi teman-teman infrastruktur nanti Bapeda panggil kuat bicara tentang itu, tentang hal ini. Kemudian hal yang lain soal ya ini kepala bank negara di sini, lembaga perbankan yang juga ikut berperan. Nah, kemarin kita bicara dengan BI sudah mulai bergerak untuk pemberdayaan ekonomi berbasis KUHP. Itu juga bagian harus kita bicara baik supaya keseimbangan terus terjadi dan daerah kita tantangan baru itu kita bisa mampu berdiri untuk membangun daerah kita dengan baik. Itu saja nomor kan? Saya cuma kasih tahu saja Pak Kepala Bapeda. Dengan adanya masukan dari setiap unsur pendukung pembangunan daerah, dapat memperkaya rancangan pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat periode tahun 2023-2026.
Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Tim Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Manokwari bersama MUI serta Ormas Islam bersilaturahmi ke Masjid At-Takim, Kampung Makassar pada Selasa sore kemarin. Safari Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi, kerjasama Pemda dan MUI Kabupaten Manokwari serta organisasi Islam yang bertujuan untuk membangun silaturahmi antara pemerintah dan umat Islam di Masjid At-Takim, Kampung Makassar pada Selasa 11 April 2023. Safari Ramadan yang berlangsung sejak awal Ramadan 1444 Hijriah merupakan program rutin Pemda Manokwari sejak 2 tahun lalu sehingga tahun ini merupakan ketiga kalinya dilakukan, yang bertujuan untuk memaknai pelaksanaan bulan puasa serta ibadah yang dijalankan oleh umat Islam. Selain itu, Safari Ramadan juga dijadikan sebagai sarana untuk memaknai Manokwari sebagai kota religi yang menghubungkan 3 aspek penting. Safari Ramadan ini bertujuan untuk memaknai pelaksanaan ibadah puasa dan juga bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari. Sekaligus memaknai Manokwari sebagai kota religi yang tentu menekankan pada 3 hubungan yang positif, yaitu hubungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang kedua hubungan antar sesama kita, dan juga hubungan seluruh makhluk termasuk kita manusia dengan alam. Selain memaknai Safari Ramadan dalam membangun 3 hubungan positif, dimaknai juga sebagai momentum untuk merawat hubungan silaturahmi antara Pemda dengan umat Islam. Tentu Safari Ramadan ini juga bertujuan untuk merawat dan juga membina hubungan pemerintah daerah dan ormas Islam se-Kabupaten Manokwari dengan seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari, karena masyarakat serta umat Islam tentu menjadi basis yang utama dalam penyelenggaraan pernikahan dan juga pembangunan di Kabupaten Manokwari. Bupati dalam Safari Ramadan Selasa sore kemarin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada umat Islam di Kampung Makassar yang hampir sebagian besar sebagai pelaku ekonomi yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan perekonomian di Manokwari. Bupati berharap hubungan kebersamaan antara pemerintah daerah, MUI, organisasi Islam yang telah terjaga selama ini haruslah tetap dijaga dan tidak mudah untuk dicerai-beraikan oleh kekuatan lainnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 12 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rombiak, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.